Tahun 1187 membawa kabar yang menghantam Eropa seperti petir. Yerusalem telah jatuh, salib suci telah hilang. Di padang tandus bernama Tanduk Hatin, pasukan salib hancur lebur dan rata dengan tanah. Dunia Kristen di Barat merespons tragedi ini dengan guncangan hebat. Paus Gregorius IX segera menyerukan mandat suci untuk sebuah ekspedisi baru. 3 raja terkuat di Eropa menjawab panggilan itu secara serentak. Sejarah mencatat momen ini sebagai Perang Salib Ketiga atau Perang Para Raja. Kaisar Romawi Suci, Frederick Barbarossa, turun gunung. Raja Prancis, Philip II, mengerahkan pasukannya. Raja Inggris, Richard I, mengangkat pedang. Namun takdir memiliki skenarionya sendiri. Barbarossa tewas tenggelam dalam perjalanan. Philip memilih kembali ke negerinya di tengah konflik. Panggung raksasa di Timur Tengah itu akhirnya menyisakan satu nama dari Barat untuk berdiri sendirian. Richard, yang kelak kita kenal dengan julukan The Lionheart. Perang ini segera berubah wujud menjadi duel personal yang sangat intens. Di sudut Barat, Richard berdiri sebagai representasi kekuatan fisik yang brutal, seorang kesatria yang memimpin langsung di garis depan dengan kapak perangnya. Di sudut timur, Salahuddin Al-Ayyubi berdiri sebagai simbol kesabaran strategis, seorang sultan yang menyatukan faksi-faksi Islam dari Sungai Nil hingga Efrat di bawah satu panji. Kamu akan menyaksikan benturan 2 filosofi militer yang sangat kontras di sini. Ini adalah kisah tentang kekuatan penghancur yang bertemu dengan ketahanan semesta. Kamu perlu memahami medan permainan yang mereka hadapi. Situasi geopolitik tahun 1189 menyajikan tantangan yang jauh lebih berat bagi pasukan Eropa. Pada ekspedisi sebelumnya, mereka menghadapi penguasa-penguasa lokal yang sibuk bertikai satu sama lain. Kali ini, dunia Islam berdiri kokoh dalam satu barisan yang solid. Salahuddin telah melakukan pekerjaan diplomatik yang luar biasa. Ia berhasil menyatukan Mesir dan Suriah di bawah satu komando. Ia menguasai sumber daya penuh dari Sungai Nil hingga ke Damaskus. Pasukan salib kini menghadapi sebuah tembok persatuan yang masif. Mari kita bedah profil kedua raksasa ini lebih dalam. Richard I adalah definisi murni dari seorang raja kesatria. Obsesinya pada perang begitu besar hingga ia menjual aset kerajaannya sendiri untuk membiayai ekspedisi ini. Ia memposisikan dirinya sebagai jenderal yang memimpin lewat aksi nyata. Kamu akan menemukannya di garis depan, memegang kapak perangnya dan mendobrak pintu gerbang musuh dengan tangannya sendiri. Ia adalah tipe pemimpin yang ikut berdarah bersama prajuritnya. Di sisi lain, Salahuddin Al-Ayyubi memainkan peran yang berbeda. Ia tampil sebagai seorang negarawan visioner. Kekuatannya terletak pada diplomasi yang sabar. Ia mengikat loyalitas para amir dan jenderal yang berbeda suku di bawah satu tujuan besar. Ia memahami bahwa perang di gurun membutuhkan lebih dari sekedar keberanian fisik. Ia menjadikan air, logistik, dan waktu sebagai senjata utamanya. Babak pertama drama ini pecah di pelabuhan Acre. Kota ini memegang kunci gerbang logistik menuju Tanah Suci. Pengepungannya berlangsung brutal. Pasukan Kristen mengepung kota, sementara pasukan Salahuddin mengepung mereka dari luar. Kondisi ini menciptakan mimpi buruk logistik bertingkat. Kedatangan Richard mengubah keseimbangan di sana. Ia membawa serta mesin-mesin pengepung raksasa, trebuchet yang mampu meruntuhkan dinding batu tebal. Kehadirannya menyuntikkan keberanian baru pada pasukannya yang kelelahan. Kota pelabuhan itu akhirnya menyerah. Kemenangan ini mengirimkan sinyal keras kepada Salahuddin. Raja Inggris itu adalah ancaman nyata yang sanggup meruntuhkan dominasinya. Tujuan berikutnya adalah Java. Richard harus memindahkan seluruh pasukannya menyusuri garis pantai sepanjang 80 mil ke arah selatan. Ini adalah perjalanan maut. Matahari membakar dari atas, sementara debu panas menyumbat napas setiap prajurit yang melangkah. Laut berada di sisi kanan mereka, dan hutan lebat tempat musuh bersembunyi mengintai di sisi kiri.
Salahuddin melihat peluang emas di sini. Ia mengerahkan strategi andalannya, The Swarm. Ribuan pemanah berkuda mengepung sisi kiri barisan Richard. Mereka menghujani pasukan Kristen dengan ribuan anak panah tanpa henti. Mereka datang, menembak, lalu lari menjauh dengan cepat. Tujuannya sangat jelas. Salahuddin ingin memancing kemarahan musuh. Ia ingin barisan Richard pecah, kehilangan disiplin, dan mengejar pasukannya ke arah bukit di mana jebakan yang lebih besar sudah menunggu. Richard menjawab provokasi ini dengan disiplin militer tingkat tinggi. Ia membentuk formasi legendaris yang disebut benteng berjalan. Infanteri berbaris sangat rapat di sisi darat, membentuk dinding perisai manusia yang berlapis. Mereka melindungi kavaleri berat dan logistik yang bergerak di tengah. Pasukan ini berjalan kaki bermil-mil sambil menerima hujan panah yang menancap di perisai dan baju zirah mereka. Mereka tampak seperti landak besi raksasa yang terus bergerak maju menembus badai. Richard menahan nafsu tempur pasukannya dengan keras. Ia memaksa mereka terus berbaris dan mengabaikan rasa sakit. Titik didih itu akhirnya pecah di dekat hutan Arsuf. Richard melihat celah taktis yang ia tunggu selama berhari-hari. Pasukan Salahuddin terlalu percaya diri dan mendekat terlalu rapat. Richard memberi sinyal. Kesatria Templar dan Hospitaller, pasukan elit berbaju besi tebal, memutar kuda mereka dan melakukan serangan balik serentak. Dampaknya seperti palu godam menghantam kaca. Kavaleri berat Eropa melindas pasukan ringan Salahuddin dalam satu gelombang kejut yang mengerikan. Momentum baja Eropa menghancurkan barisan musuh secara instan. Salahuddin menyaksikan pasukannya tercerai-berai di depan matanya sendiri. Richard membuktikan secara telak bahwa disiplin besi sanggup menaklukkan kecepatan gurun. Jalan menuju Yerusalem kini terbentang di depan mata. Kemenangan di Arsuf memberi angin segar bagi pasukan salib. Richard membawa pasukannya maju hingga ke Beit Nuba, hanya beberapa mil dari kota suci itu. Legenda mengatakan bahwa di titik ini, Richard menutup wajahnya dengan perisai. Ia menolak melihat Yerusalem jika ia belum mampu membebaskannya. Di sisi lain, Salahuddin membaca situasi dengan kepala dingin. Ia menyadari satu fakta krusial. Ia kalah dalam pertempuran terbuka, namun ia masih menguasai geografi. Sultan mengubah strateginya secara total. Ia menerapkan taktik bumi hangus atau scorched earth yang kejam namun efektif. Ia memerintahkan pasukannya untuk meracuni sumur-sumur air di sekitar Yerusalem. Ia membakar ladang gandum dan menghancurkan semua sumber makanan yang bisa dipakai musuh. Richard kini menghadapi musuh yang tak terlihat, logistik. Dewan perangnya menyajikan realitas pahit di atas meja. Mereka memiliki kekuatan untuk menembus tembok Yerusalem dan merebut kota itu. Namun, masalah sebenarnya datang setelah kemenangan itu. Sebagian besar pasukan Eropa akan pulang setelah tugas suci mereka selesai. Kota itu akan ditinggalkan tanpa penjaga, sementara pasukan Salahuddin masih utuh mengepung di sekelilingnya. Merebut kota itu berarti mengantarkan sisa pasukannya pada pembantaian di kemudian hari. Raja Inggris itu mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia memerintahkan pasukannya untuk mundur. Ia memilih menyelamatkan nyawa prajuritnya daripada mengejar gengsi semu. Langkah mundur ini justru menunjukkan kematangannya sebagai seorang jenderal strategis, bukan sekedar tukang pukul di medan perang. Perang panjang ini akhirnya bermuara pada meja perundingan. Perjanjian Ramla lahir dari rasa hormat timbal balik antara dua musuh bebuyutan. Salahuddin tetap memegang kendali atas Yerusalem. Sebagai gantinya, ia memberikan jaminan keamanan penuh bagi peziarah Kristen untuk memasuki kota suci itu tanpa gangguan. Kisah ini berakhir dengan sebuah ironi yang indah. Richard the Lionheart memenangkan setiap pertempuran fisik di lapangan. Ia membuktikan dirinya sebagai petarung yang tak terkalahkan. Namun, Salahuddin al-Ayyubi memenangkan perang ini secara utuh. Ia berhasil mempertahankan apa yang paling berharga bagi rakyatnya. Keduanya berpisah sebagai legenda yang saling menghormati, mewariskan standar kehormatan kesatria yang masih kita bicarakan ratusan tahun kemudian.
Jadi, duel ini mengajarkan kita satu hal fundamental tentang seni perang. Richard the Lionheart mewakili penguasaan taktik lapangan yang sempurna. Ia menunjukkan bahwa keberanian dan disiplin baja mampu mematahkan serangan apapun di depan mata. Di sisi lain, Salahuddin Al-Ayyubi mengajarkan kita tentang visi jangka panjang. Ia memahami bahwa kemenangan sejati seringkali diraih tanpa perlu menghunus pedang. Ia menggunakan kesabaran, logistik, dan waktu untuk melemahkan lawan yang lebih kuat secara fisik. Sejarah mencatat keduanya sebagai pemenang dengan cara mereka masing-masing. Richard pulang sebagai pahlawan perang yang kisahnya abadi. Salahuddin tetap duduk di tahta Yerusalem sebagai pelindung rakyatnya. Sekarang, giliran kamu. Jika kamu harus memimpin pasukan di situasi kritis, gaya siapa yang akan kamu ambil? Gaya Richard yang terjun langsung menghajar musuh di garis depan, atau gaya Salahuddin yang bermain catur logistik dari tenda komando? Tulis pilihanmu di kolom komentar. Saya ingin membaca argumen taktis kalian. Jangan lupa like video ini jika kamu menyukai analisis sejarah militer yang mendalam. Sampai jumpa di medan pertempuran berikutnya.